ke-36, murid berbakat. Keesokan harinya, terlihat Xiao Peng dan Song Zhan sedang berjalan di tengah-tengah sekta. Mereka berdua sudah dinanti oleh leluhur Yao Su dan Tetua Ji di depan pusat sekta. Karena pada hari ini, Xiao Peng akan mulai berlatih, sedangkan Song Zhan mengikuti ujian masuk sekta. Zaner, berjuanglah sekuat tenaga, akan kutunggu kamu menggunakan lencana di dadamu. Ucap Xiao Peng sambil menepuk bahu Song Zhan. Siap, Kak. Kakak juga harus semangat latihannya, aku ingin melihat kakak memenangkan turnamen kekaisaran. Kemudian Song Zhan dibawa Tetua Ji menuju pagoda suci, ia akan langsung diuji segala kemampuannya. Ujian itu akan sangat keras dan berat, dikarenakan Song Zhan adalah orang yang diajak langsung oleh cucu leluhur. Kurasa aku tak perlu melatihmu untuk bertarung lagi, nak. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Tanya Yao Su. Meskipun kakek menganggap begitu, tapi aku masih butuh latihan untuk itu. Aku juga berlatih menjadi alkemis dan penempa, kek. Benarkah itu? Alkemis dan penempa adalah kemampuan yang langka. Bagaimana caramu untuk membuktikannya, nak? Yao Su sangat terkejut dengan Xiao Peng yang juga berlatih menjadi alkemis dan penempa. Saat ini aku tak memiliki bahan untuk membuktikannya, kek. Ucap Xiao Peng sambil menangkupkan kedua tangannya. Ikut aku, nak. Yao Su mengajak Xiao Peng menuju ruang alkemis yang ada di lantai 1 pusat sekta. Master alkemis dari sekta awan suci adalah tetua keempat, Yin Zhongxian. Sebelumnya tetua keempat pernah memurnikan pil tingkat 6, itu adalah pil penyembuh tubuh ilahi. Tak berselang lama, mereka sampai di depan ruangan alkemis. Di dalamnya ada tetua keempat yang sedang membaca buku tentang segala pil kuno tingkat tinggi. Nah, ini adalah ruangan master alkemis sekte awan suci yang dipegang oleh tetua keempat. Xiao Peng sungguh terkejut karena di dalamnya ada tungku naga ilahi yang berbahan dasar misril dan berada di tingkat ke-6. Di masa lalu Xiao Peng, tungku itu milik Grand Master Alchemist Yan Qi. Apa kamu ingin berlatih menjadi alkemis, nak? Tanya Yin Zhongxian. Benar, tetua keempat. Yin Zhongxian, apa kamu punya bahan untuk dimurnikan? Xiao Peng ingin membuktikan kemampuannya. Ucap leluhur Yao Su. Kebetulan sekali leluhur, saya punya beberapa bahan namun untuk pil tingkat ke-5. Yin Zhongxian mengeluarkan beberapa tanaman. Sepertinya ujianmu cukup berat, nak. Kamu masih ingin melanjutkan? Tanya leluhur Yao Su. Jika aku diizinkan menggunakan tungku naga ilahi itu, aku bisa melanjutkannya, kek. Xiao Peng percaya jika menggunakan tungku itu bisa memurnikan pil tingkat ke-5. Sepertinya ini bahan untuk membuat pil guntur surgawi. Lanjutnya. Bagaimana kamu bisa tahu mengenai tungku serta bahan-bahan ini? Yin Zhongxian sangat terkejut dengannya. Sepertinya ia telah belajar banyak hal. Batin leluhur Yao Su. Aku hanya suka membaca, tetua. Xiao Peng menangkupkan kedua tangannya. Jika ia mengerti pengetahuan tentang alkemis, seharusnya ia juga mengerti betapa sulitnya memurnikan pil tingkat ke-5. Batin Yin Zhongxian. Baiklah, nak. Cobalah untuk memurnikan ini menggunakan tungku itu. Yin Zhongxian mengizinkan Xiao Peng untuk menggunakan tungku naga ilahi. Terima kasih telah mengizinkanku, tetua. Ucap Xiao Peng. Kemudian Xiao Peng mengambil 4 bahan itu dan berjalan menuju meja ujung ruangan. Tanpa pikir panjang, Xiao Peng langsung memulai pemurniannya. Ia menggunakan metode kuno yang memasukkan semua bahan secara bersamaan dan mengeluarkan inti api naga ilahi. Metode yang digunakan Xiao Peng ini membuat terkejut Yao Su dan Yin Zhongxian. Mereka berdua tak pernah melihat seorang alkemis berani memurnikan pil dengan caranya Xiao Peng. Apalagi bahan yang digunakan itu cukup mahal, dengan begitu seharusnya para alkemis akan lebih berhati-hati. Swoosh! Kini tungku itu telah ia panaskan. Xiao Peng tak boleh sedikit pun, karena keempat bahan itu memiliki temperatur suhu yang berbeda. Clang! Satu persatu bahan itu telah melebur. Sekarang waktunya, padatkan. Batin Xiao Peng. Terlihat bahan yang melebur tadi kini mulai memadat dan membentuk sebuah pil. Kemudian tungku itu mengeluarkan suara cahaya berwarna ungu menjulang tinggi ke langit. Ini merupakan tanda akan berhasilnya pemurnian pil, namun Xiao Peng masih harus tetap fokus. Tak berselama setelah itu, pil di dalam tungku mulai memunculkan warnanya. Xiao Peng juga menambahkan sedikit esensi dari inti api ungu miliknya agar pil itu semakin sempurna. Duar! Tungku itu mengeluarkan aura berwarna ungu. Aura itu dapat dirasakan pada seluruh bagian sekta, membuat semua orang terkejut ketika merasakannya. Sepertinya aku berhasil memurnikannya. Batin Xiao Peng sambil mengeluarkan pil itu dari tungku. Sungguh pemuda yang jenius. Batin Yin Zhongxian. Nak, sepertinya kamu memiliki bakat menjadi seorang alkemis. Ucap Yin Zhongxian sambil mendekati Xiao Peng. Xiao Peng? Siapa yang mengajarimu, nak? Bakat yang kamu miliki ini lahir hanya ada 1 atau 2 orang dalam jangka waktu puluhan tahun.
bahkan ratusan tahun. Ucap leluhur Yaosu. Pujian kakek dan tetua keempat berlebihan, ucap Xiaopeng sambil menangkupkan kedua tangannya. Kemudian Xiaopeng memberikan pil itu kepada tetua keempat untuk dilihat dan dicek berapa persen tingkat kesempurnaannya. Yen Zhongxian sangat terkejut ketika melihat pil buatan Xiaopeng. Ia sungguh tak menyangka jika ada pemuda belasan tahun mampu membuat pil tingkat 5 dengan sempurna. Bahkan pil guntur surgawi itu memiliki setetes inti api milik Xiaopeng yang menghiasi di sekelilingnya, dengan begitu bisa juga diartikan sebagai pil tingkat ke-6. Nah, ini bukan lagi pil tingkat ke-5. Corak api pada pil ini sudah membuatnya menjadi tingkat ke-6. Kuakui kejeniusanmu untuk menambahkan sedikit esensi pada pil ini. Ucap Yen Zhongxian. Terima kasih tetua keempat. Xiaopeng menundukkan kepalanya. Apa ini sudah membuat kakek percaya padaku tentang alkemis? Lanjutnya. Yang kamu lakukan hari ini lebih dari cukup, nak. Kamu membuatku terkejut sekaligus terkesan dengan kemampuanmu. Balas Yaosu. Kemampuan Xiaopeng dalam dunia alkemis membuat leluhur Yaosu dan Yen Zhongxian terkejut. Mereka berdua sangat terkesan, tak hanya bisa bertarung, ia juga bisa menjadi seorang alkemis yang berbakat. Yen Zhongxian akhirnya memberikan pil itu kepada Xiaopeng. Meskipun bahannya cukup mahal, namun memurnikannya jauh lebih mahal harganya. Maaf tetua keempat, aku merasa tak berhak mendapatkan pil itu. Semua bahan dan peralatannya adalah milik tetua, aku hanya memurnikannya. Xiaopeng menangkupkan kedua tangannya ke arah Yen Zhongxian. Usahamu itu patut untuk dihargai, nak. Terima ini sebagai balasannya. Yen Zhongxian memaksa Xiaopeng untuk menerima pil itu. Nak, terima saja pil itu. Meskipun bahannya milik tetua kelima, akan tetapi memurnikan pil tingkat 5 itu bukanlah hal yang mudah. Sudah sepantasnya kamu mendapatkan itu. Ucap Yaosu. Baiklah jika kakek dan tetua kelima memaksaku. Balas Xiaopeng. Sepertinya ujianku adalah keberuntunganku kali ini. Batinnya. Kemudian Yaosu juga menawarkan untuk pergi ke ruang penempaan. Yaosu merasa masih perlu mengetahui kemampuannya lebih jauh lagi, agar kedepannya ia tak salah untuk memberi pelatihan pada Xiaopeng. Mari kita pergi Xiaopeng. Biarkan tetua kelima melanjutkan latihannya. Ajak Yaosu. Terima kasih untuk semuanya tetua kelima. Xiaopeng menangkupkan kedua tangannya kembali. Yen Zhongxian hanya membalas dengan senyuman. Yaosu dan Xiaopeng keluar dari ruangan itu dan pergi menuju lantai kedua. Di sana ada ruang penempaan yang dipegang oleh tetua kelima, Yang Chao. Senjata kelas tinggi yang pernah ia tempa adalah pedang matahari merah kelas 6, dan saat ini digunakan oleh ketua sekta.